Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Karim, NIM 2241101102096. Ya, saya mahasiswa 4 KPIC. Oke, dalam kesempatan pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Manajemen Media Cetak, Elektronik dan Online. Ya, jika melihat landscape industri media massa di Indonesia, itu terdapat beberapa kepemilikan perusahaan media yang berkembang di Indonesia saat ini. Yang pertama itu ada namanya konglomerasi media. Jadi saya mengambil contoh, itu ada namanya grup media Kompas Gramedia, yang dimana grup media Kompas Gramedia ini merupakan salah satu konglomerasi media yang terbesar di Indonesia, yang mencakup beberapa media seperti surat kabar, majalah, penerbitan buku, dan lainnya seperti retail dan properti. Saya mengambil sumber ini dari situs resminya web grup media Kompas Gramedia ini. Yang kedua itu ada namanya investasi asing. Jadi peningkatan yang diiringi liberalisasi ekonomi itu mengakibatkan adanya akuisisi oleh media asing terhadap saham mayoritas di perusahaan lokal. Contoh terdapat pada tahun 2018 yang dimana Alibaba Group yang merupakan media asing itu mengakuisisi mayoritas saham di Lazada. Tapi kemudian Lazada turut berjalannya waktu itu mengembangkan diri sebagai platform media dan konten. Saya mengambil hal ini dari CNBC Indonesia. Terus yang ketiga ada media digital. Jadi saya mengambil contoh kepemilikan ini terdapat dua, ya. Ada peristiwa di mana dua perusahaan menggabungkan diri, yaitu dari Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021. Yang dimana gabungan ini itu menciptakan sebuah keberagaman dalam kepemilikan media yang luas. Hal ini itu membawa platform media digital dan e-commerce dalam sebuah entitas, ya, sebuah entitas itu. Saya mengambil sumber dari Bloomberg. Terus yang keempat itu ada namanya regulasi pemerintah. Jadi di Indonesia itu ada badan yang bertugas, yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI. Itu apa? Bertugas untuk mengatur penerbitan lisensi dan regulasi terhadap, contoh itu ada TV swasta, ya, yang menciptakan, atau TV swasta yang baru itu harus mendapatkan lisensi agar apa? Agar media atau konten yang disampaikan itu dapat tersebar di Indonesia tersebut. Itu saya mengambil hal ini itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terkait tentang penyiaran. Terus yang kelima itu adalah kepemilikan politik dan bisnis. Nah, mungkin ini sering kita lihat bahwa kita mengambil contoh, ada stasiun televisi yang dimiliki oleh salah satu anggota atau keluarga politik itu. Dan juga ada lagi contoh kepemilikan bisnis adalah seorang pengusaha. Jadi ada seorang pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan media. Itu mungkin jenis, bentuk, atau pola kepemilikan media di Indonesia yang berkembang saat ini. Jadi tadi ada 5. Yang pertama itu ada konglomerasi media, yang kedua ada investasi asing, yang ketiga media digital, keempat itu ada regulasi pemerintah, dan kelima itu kepemilikan politik dan bisnis. Jadi di Indonesia itu memiliki beberapa pemangku eksternal, ya, yang berperan penting dalam perkembangan industri media di Indonesia. Jadi yang pertama itu namanya pemerintah. Pemerintah itu berperan untuk mengatur terkait tentang penindustrian media di Indonesia. Contohnya, pemerintah membuat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI, ya, tadi yang sudah dijelaskan bahwa badan ini itu apa? Bertujuan atau memiliki tugas untuk mengatur lisensi dan regulasi media. Jadi tidak semena-mena, ya, semua media itu bisa menyebarkan kontennya di Indonesia sendiri, tapi harus mendapatkan sebuah lisensi
ya, menyatakan bahwa media tersebut itu layak untuk disampaikan. Terus yang kedua itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat ini merupakan konsumen utama media, ya, yang dimana masyarakat itu memberikan umpan balik, mendukung atau menentang dan mempengaruhi tren-tren, ya. Contohnya itu ada reaksi masyarakat terhadap pemberitahuan yang kontroversial dalam media sosial. Terus pemangku eksternal yang ketiga yang berperan penting dalam perindustrian media itu apa? Pengiklan. Jadi yang membuat atau yang membayar untuk memasang iklan di media massa, mendukung finansial media, dan mempengaruhi konten melalui sponsor atau promosi. Terus stakeholder eksternal yang keempat itu ada namanya organisasi non pemerintah atau sering disingkat NGO, yang memantau kinerja media, memperjuangkan kebebasan pers dan menyuarakan isu-isu sosial dan lingkungan. Contoh itu ada namanya AJI, ya, Asosiasi Jurnalistik Indonesia, yang dimana AJI ini memiliki peran yaitu untuk memantau pelanggaran kebebasan pers. Jadi itu ada beberapa stakeholder eksternal atau pemangku eksternal yang memiliki peran penting dalam perindustrian media di Indonesia. Yang pertama tadi ada namanya pemerintah, yang kedua masyarakat tersendiri, terus yang ketiga itu ada pengiklan, terus ada yang ketiga adalah organisasi non pemerintah. Jika melihat dari tiga model tersebut, model pembiayaan berbasis iklan atau advertising itu merupakan model yang lebih efisien dalam menekan biaya produksi dalam media massa karena memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama itu pemasukan yang tinggi. Jadi memungkinkan dengan pemasukan yang tinggi ini memungkinkan perusahaan media untuk memperoleh pemasukan yang signifikan dari pengiklanan tanpa membebankan biaya langsung kepada pengguna. Alasan yang kedua itu skalabilitas yang tinggi, yang dimana itu iklan itu mudah disesuaikan dan pertumbuhan skala baik dari segi jumlah audiens maupun konten yang diproduksi itu menghasilkan sebuah skalabilitas yang baik, yang tinggi, yang dimana dalam hal ini itu mampu meningkatkan komisi pendapatan. Terus yang ketiga itu biaya langsung yang rendah. Jadi iklan ini tidak memerlukan infrastruktur atau infrastruktur pembayaran atau mungkin sistem keanggotaan yang rumit karena pengguna tidak dikenai biaya langsung untuk mengakses konten sehingga mengurangi biaya administrasi dan teknis. Mungkin itu tiga alasan yang umum kenapa kok model advertising itu lebih efisien digunakan, terutama untuk menekan biaya. Contoh kita ambil seperti media digital, ya, contohnya kayak detik.com, yang dimana detik.com ini itu menggunakan model advertising. Jadi detik.com ini itu menampilkan iklan-iklan dari berbagai platform medianya, ya, di media mereka sehingga menghasilkan pendapatan tanpa membebankan biaya langsung kepada penggunanya. Nah, hal ini saya ambil dari kompas.com. Jadi begitu. Jadi alasan kenapa kok model advertising itu lebih efisien daripada ketiga model tersebut. Jika melihat era teknologi digital dan internet pada saat ini, itu terdapat aspek-aspeknya menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmentasi halayak di era digital. Nah, jadi ada beberapa aspek-aspek. Yang pertama itu ada perilaku pengguna. Jadi memahami cara pengguna berinteraksi dengan platform digital dan frekuensi konten mereka. Contoh itu ada namanya media Netflix. Tahu kan, media digital Netflix itu apa? Menggunakan data perilaku konsumen, ya, atau pengguna untuk merekomendasikan film dan acara TV yang sesuai dengan minat mereka. Itu jadi yang pertama itu adalah aspek yang dipengaruhi adalah perilaku pengguna. Terus yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan dalam segmentasi halayak itu ada yang kedua itu adalah minat dan frekuensi. Minat dan preferensi, ya.
menganalisis minat dan preferensi pengguna untuk menghasilkan konten yang lebih relevan. Contoh itu ada namanya media buzzword ya. Buzzword itu memproduksi konten yang disesuaikan dengan minat dan preferensi penggunanya, seperti artikel dan video tentang hobi atau tren terkini. Terus yang ketiga itu adalah engagement atau interaksi. Hal ini sering sekali dilakukan atau terdapat dalam Instagram Analytics. Jadi di mana Instagram itu memungkinkan memunculkan konten-konten media sesuai dengan jumlah like, komentar, dan berbagi. Hal ini itu mengakibatkan ketika kita banyak like dalam suatu konten, banyak mengomentari sebuah konten dan membagikan sebuah konten, maka konten-konten yang akan keluar dalam Instagram tersebut itu disesuaikan dengan kalian itu mengklik like, komentar, dan berbagi itu dalam konten apa. Jika kalian itu like sebuah konten dakwah, maka otomatis Instagram akan menganalisis, akan menampilkan konten-konten yang berbasis dakwah. Itu jadi ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen halayak. Walaupun biasanya kalau namanya segmentasi halayak itu kan identik dengan namanya usia, ya, usia, umur, terusan ada namanya strata sosial dan lainnya. Tapi menurut saya itu untuk zaman saat ini itu ada 3, dari perilaku pengguna, terus kedua itu ada namanya minat dan preferensi, dan yang ketiga ada engagement dan interaksi. Ya, mungkin tadi sedikit presentasi jawaban dari soal-soal UTS mata kuliah manajemen media cetak, elektronik, dan online. Apabila dalam menyampaikan jawaban terdapat penuturan kata yang salah atau mungkin bertele-tele, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin dalam segi jawaban itu masih jauh dari kata sempurna. Jadi kepada Bapak dosen dan mungkin kepada yang melihat itu mohon dimaklumi dan mohon atas bimbingannya. Baik, mungkin itu, terima kasih atas perhatian yang menonton. Saya sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat UTS, semangat.